Pernahkah kamu mendengar ada seorang ahli agama yang sholatnya tak pernah tertinggal, hafal kitab, fasih berzikir, tapi hatinya masih penuh kesombongan? Dan di sisi lain, ada seorang wali tua yang hidupnya selalu dalam zikir, jiwanya selalu bersama Allah. Tapi anehnya, ia sudah lama tak terlihat salat. Masyarakat pun terbelah. Sebagian berkata, yang benar tentu kiai syariat karena tanpa salat agamamu runtuh. Namun sebagian lain membela, Mbah Makrifat lebih dekat dengan Tuhan, bahkan tanpa perlu rukuk dan sujud. Siapa yang benar? Apakah syariat lebih tinggi dari makrifat? Ataukah makrifat bisa menggantikan syariat? Malam itu di masjid tua yang remang, dua tokoh besar ini akhirnya berhadapan, dan dialog mereka mengguncang seluruh desa, bahkan bisa mengguncang keyakinanmu juga. Karena di akhir kisah ini, kebenaran yang terungkap akan membuatmu menangis, sekaligus takut pada hatimu sendiri. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekimu lancar dan hatimu diterangi cahaya ilmu, amin. Di sebuah desa yang tenang di tepian hutan Jawa, berdiri sebuah masjid tua yang menjadi pusat kehidupan warganya. Dari menara kayu yang sudah mulai lapuk, setiap azan berkumandang lembut menembus sawah dan ladang. Masyarakat percaya, masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat di mana ilmu dan hikmah diturunkan. Namun di balik ketenangan desa itu, tersimpan pertentangan batin yang perlahan tumbuh antara syariat dan makrifat. Dua jalan menuju Allah yang tampak berlawanan namun sama-sama suci. Di desa itu hidup dua tokoh besar. Yang pertama dikenal sebagai Kiai Syariat, sosok tegas dengan sorot mata tajam dan langkah penuh wibawa. Setiap hari ia memimpin salat 5 waktu, mengajarkan fikih, tauhid, dan hukum-hukum agama kepada para santri. Tak ada satupun warga yang berani bermain-main dengan urusan ibadah di hadapannya. Ucapannya singkat, tapi penuh makna. Bagi banyak orang, beliau adalah contoh manusia yang taat syariat dan berpegang teguh pada hukum Allah. Tokoh kedua adalah Mbah Makrifat, lelaki tua dengan jubah lusuh dan sorot mata lembut. Ia jarang terlihat di masjid, lebih sering duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir desa. Tapi siapapun yang duduk di dekatnya akan merasakan ketenangan luar biasa, seolah seluruh kegelisahan hilang begitu saja. Banyak warga datang kepadanya untuk memohon doa. Aneh tapi nyata, doanya sering dikabulkan. Ada yang datang karena anaknya sakit, ada yang sawahnya kekeringan, dan setelah ia mendoakan, selalu terjadi keajaiban. Dua sosok ini sama-sama dihormati, namun juga menimbulkan tanda tanya besar. Sebagian masyarakat berkata, Kiai Syariat adalah jalan yang benar, dan tanpa salat manusia akan tersesat. Tetapi ada pula yang berbisik, Mbah Makrifat lebih tinggi ilmunya. Ia sudah tidak butuh bentuk, karena hatinya selalu bersama Allah. Bisikan itu menyebar pelan, tapi pasti, membelah hati umat yang dulu bersatu dalam satu saf. Hari-hari berlalu, dan perbedaan itu makin terasa. Murid-murid Kiai Syariat mulai gelisah melihat banyak warga lebih memilih datang ke rumah Mbah Makrifat daripada ke pengajian di masjid. Sementara para pengikut Mbah Makrifat justru merasa kasihan kepada Kiai, menganggap beliau terlalu sibuk dengan hukum lahiriah dan lupa akan kedalaman batin. Dari balik pintu masjid, suara zikir para santri bersahutan, tapi di luar sana, zikir lembut dari rumah Mbah Makrifat menggema dalam keheningan malam. Dua getaran yang berbeda, namun sama-sama menuju langit. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik pepohonan, beberapa warga berkumpul di serambi masjid membicarakan hal ini. Apakah mungkin seseorang dekat dengan Allah tanpa salat? Tanya seorang pemuda polos. Ataukah salat tetap wajib meski hatinya sudah tenggelam dalam zikir? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak seorang pun berani menjawab. Hanya angin yang berhembus pelan membawa aroma dupa dari rumah Mbah Makrifat yang sedang berzikir dalam diam. Tak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari perdebatan besar yang akan mengguncang iman seluruh desa. Dua jalan menuju Allah akan segera berhadapan,
jalan syariat yang tegak dan teratur, melawan jalan makrifat yang sunyi dan dalam. Dan di tengahnya, masyarakat akan belajar bahwa terkadang kebenaran tidak hanya ada di satu sisi. Suatu pagi yang cerah, masjid tua di tepian desa kembali dipenuhi suara santri mengaji. Suara kiai syariat yang tegas terdengar jelas, menuntun mereka membaca kitab kuning tentang hukum salat dan tauhid. Setiap baris kalimat diterangkan dengan penuh kesabaran, namun juga ketegasan yang membuat semua murid menunduk hormat. Bagi masyarakat, kiai syariat adalah penjaga syariat, benteng agar umat tidak tersesat dalam tafsir bebas. Ia hidup sederhana, namun waktunya seluruhnya tercurah untuk mengajarkan hukum Allah. Setiap gerakannya penuh disiplin. Ia bangun sebelum fajar, berwudu dengan hati-hati, dan menyiapkan masjid agar selalu bersih sebelum azan subuh. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setelah sholat, ia menulis catatan kecil di kitabnya, lalu memberi nasihat kepada santri. Ingat, ucapnya dengan suara dalam, tanpa syariat, tidak ada makrifat. Siapa yang meninggalkan salat berarti menutup pintu menuju Allah. Kalimat itu menjadi prinsip hidup yang dipegang para muridnya hingga ke lubuk hati. Namun di sisi lain desa, kehidupan Mbah Makrifat berjalan jauh berbeda. Rumahnya terbuat dari kayu tua dan atap rumbia. Tak ada kesan kemewahan, hanya tikar usang dan kendi air di pojok ruangan. Tapi dari tempat itu, banyak orang merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Setiap malam, cahaya lampu minyak menyala lembut sementara Mbah Makrifat duduk bersila dengan mata terpejam. Bibirnya berzikir pelan, napasnya tenang, seakan setiap hembusan udara adalah panggilan cinta kepada Allah. Anak-anak kecil sering mengintip dari jendela, dan mereka selalu bercerita bahwa Mbah Makrifat seolah bercahaya ketika berzikir. Ada yang mengatakan, "Aku melihat wajahnya bersinar." Ada pula yang bersumpah mendengar suara seperti lantunan doa dari arah langit. Masyarakat pun meyakini doa Mbah Makrifat membawa keberkahan. Ketika kemarau panjang melanda, warga datang memohon doa. Ia hanya menengadah sambil berbisik, "Ya Allah, turunkan rahmat-Mu." Tak lama kemudian hujan pun turun membasahi desa. Namun keajaiban itu tidak membuat semua orang yakin. Bagi para santri kiai syariat, Mbah Makrifat dianggap telah menyimpang. Bagaimana mungkin seseorang yang jarang ke masjid bisa begitu dekat dengan Allah? Gumam salah satu santri dengan nada curiga. Mereka menganggap kedekatan Mbah Makrifat hanyalah tipu daya setan yang menyesatkan, sebuah jalan tanpa aturan yang berbahaya bagi umat. Tapi bagi sebagian warga, kehadiran Mbah Makrifat justru menjadi pengingat lembut bahwa hubungan dengan Allah tidak hanya lewat ritual, tapi juga lewat hati yang ikhlas. Mereka berkata, kiai syariat mengajarkan hukum, tapi Mbah Makrifat mengajarkan rasa. Dua guru, dua dunia, dan dua cara memahami Tuhan. Keduanya tampak saling bertolak belakang, namun sebenarnya sama-sama mencari satu cahaya yang sama, kehadiran ilahi. Hari mulai gelap ketika kedua tokoh ini untuk pertama kalinya bertemu di masjid setelah sekian lama. Kiai syariat baru selesai mengajar, sementara Mbah Makrifat datang perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Para santri menatap tegang. Tak ada kata yang diucapkan, hanya senyum kecil di wajah Mbah Makrifat yang dibalas anggukan hormat oleh kiai. Dua mata bertemu. Dua samudera makna bersinggungan. Tak ada kebencian di sana, hanya isyarat bahwa suatu hari nanti mereka akan saling menguji dan saling memahami. Dan benar, pertemuan singkat itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perdebatan besar tentang syariat dan makrifat belum dimulai, tapi getarannya sudah terasa di udara. Desa yang damai kini menyimpan bara halus yang sewaktu-waktu bisa menyala. Hari-hari berikutnya, suasana di desa mulai berubah. Dulu, setiap waktu azan berkumandang, seluruh warga berbondong-bondong ke masjid tanpa ragu. Tapi kini, separuh dari mereka lebih memilih datang ke rumah Mbah Makrifat, sementara separuh lainnya tetap setia mengikuti sholat berjamaah bersama kiai syariat. Dua tempat ibadah itu kini menjadi simbol dua jalan spiritual.
jalan syariat yang lahiriah, dan jalan makrifat yang batiniah. Dari sinilah benih perbedaan mulai tumbuh, kecil tapi tajam seperti duri yang tak terlihat. Suatu sore, beberapa santri muda berbicara dengan nada tinggi di serambi masjid. Bagaimana mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah tanpa salat? Kata seorang santri yang baru menyelesaikan hafalan fikih, yang lain menimpali dengan nada lebih tenang. Tapi bukankah zikir juga bentuk ibadah? Mbah Makrifat mungkin salatnya di dalam hati. Perdebatan kecil itu menarik perhatian warga yang lewat. Dan sejak saat itu, topik syariat dan makrifat menjadi pembicaraan harian di setiap sudut desa, di warung kopi, di sawah, bahkan di pasar. Kiai Syariat mendengar kabar itu dari murid-muridnya. Wajahnya tenang tapi sorot matanya mengeras. Ia tahu bahwa jika perbedaan ini tidak dijelaskan dengan bijak, masyarakat bisa tersesat. Syariat itu tiang agama, katanya tegas saat mengajar di hadapan jamaah. Barang siapa meninggalkan salat, ia meninggalkan rumah Allah. Dan siapa meninggalkan rumah Allah, maka hatinya akan gelap. Kalimat itu menggema di masjid tua, membuat banyak orang terdiam dalam rasa bersalah. Sementara itu, di rumah kayu sederhana di pinggir hutan, Mbah Makrifat duduk ditemani beberapa orang yang datang mencari ketenangan. Ia tak pernah menyinggung soal perdebatan yang sedang panas. Ia hanya berkata lembut, "Nah, janganlah engkau menilai seseorang dari berapa kali ia rukuk, tapi dari seberapa dalam ia tunduk." Kata-kata itu membuat banyak hati luluh. Beberapa orang mulai berpikir bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu tampak di permukaan. Namun, semakin banyak orang mendengar dua pandangan yang berbeda, semakin besar pula rasa bingung mereka. Di satu sisi, ajaran syariat Kiai Syariat memberikan kepastian dan batas yang jelas. Di sisi lain, ajaran makrifat Mbah Makrifat menghadirkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Akhirnya masyarakat terbelah menjadi dua kelompok besar. Setiap kelompok merasa jalannya paling benar, dan keduanya mulai saling menilai satu sama lain dengan kecurigaan. Suatu malam Jumat, masjid tua kembali penuh oleh jamaah. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, dan udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Setelah salat Isya, seorang pemuda yang dikenal jujur dan polos berdiri di tengah masjid. Dengan suara gemetar ia berkata, "Wahai Kiai, wahai Mbah, tolong ajarkan kami, jalan mana yang paling benar menuju Allah? Apakah harus dengan salat seperti Kiai ajarkan? Atau cukup dengan hati yang selalu mengingat Allah seperti Mbah katakan?" Pertanyaan itu jatuh seperti petir di tengah keheningan. Semua mata menatap ke arah dua tokoh besar itu. Kiai Syariat menunduk, mengusap jenggotnya perlahan. Mbah Makrifat tersenyum tipis, matanya redup tapi dalam. Angin malam menyusup dari celah-celah dinding bambu, membuat lampu minyak bergetar. Suasana menjadi tegang, dan semua yang hadir tahu malam itu bukan malam biasa. Sebuah dialog besar akan segera dimulai. Dan sejak malam itu, desa yang tenang berubah menjadi panggung perdebatan spiritual. Dua jalan menuju Allah akan segera diuji. Dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya mulai menampakkan diri sedikit demi sedikit. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan sinarnya ke arah masjid tua yang berdiri di tengah kampung. Lampu minyak bergoyang lembut diterpa angin, menebarkan bayangan panjang di dinding kayu yang mulai menghitam oleh usia. Para jamaah duduk bersila dengan wajah tegang. Mereka tahu malam ini akan menjadi malam yang bersejarah. Malam ketika dua jalan spiritual, jalan syariat dan jalan makrifat, akan dipertemukan dalam satu ruang suci. Kiai Syariat duduk di sisi kanan mimbar dengan pakaian putih bersih, dan sorban melingkar rapi di kepalanya. Di sisi lain, Mbah Makrifat duduk bersandar tenang di tiang masjid, memakai jubah lusuh dan membawa tongkat kayu tua. Tak ada kebencian di antara keduanya. Namun suasana di sekeliling mereka dipenuhi ketegangan yang halus. Suara jangkrik di luar terdengar samar, seolah ikut berzikir menyebut nama Tuhan.
Seorang pemuda yang semalam telah melontarkan pertanyaan kini kembali berdiri di tengah jamaah. Suaranya bergetar tapi matanya menatap dengan penuh keyakinan. "Wahai Kiai, wahai Mbah," katanya pelan. "Tolong jelaskan kepada kami jalan mana yang paling benar menuju Allah. Apakah dengan menegakkan salat seperti Kiai ajarkan, atau dengan hati yang selalu mengingat Allah seperti Mbah ajarkan? Kami hanya ingin tahu bagaimana cara agar ibadah kami diterima." Pertanyaan itu menggema di dalam masjid, menembus keheningan malam. Semua kepala tertunduk. Kiai Syariat mengusap jenggotnya perlahan, sementara Mbah Makrifat menatap lantai dengan senyum lembut. Tak ada suara selain detak jantung yang terasa begitu keras di dada setiap orang. Setelah beberapa saat, Kiai Syariat bangkit dari duduknya. Suaranya tenang namun tegas. "Anakku," ujarnya, "jalan menuju Allah itu bagaikan mendaki gunung tinggi. Tak ada seorang pun bisa sampai ke puncaknya tanpa melewati jalan setapak. Dan jalan setapak itu adalah syariat." Ia melangkah ke arah tiang masjid, menepuknya pelan, lalu berkata, "Salat adalah tiang agama. Bayangkan rumah tanpa tiang, ia akan roboh. Begitu pula iman tanpa salat akan hancur." Kata-katanya menghunjam hati jamaah. Beberapa orang mengangguk, sebagian meneteskan air mata, merasa diri mereka sering lalai dalam menjalankan salat. Kiai Syariat melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Rasulullah sendiri, padahal beliau makhluk paling dekat dengan Allah, tidak pernah meninggalkan salat. Kakinya sampai bengkak karena terlalu lama berdiri. Jika beliau yang sudah mencapai makrifat tertinggi saja tetap salat, bagaimana dengan kita yang masih penuh dosa?" Suasana masjid menjadi hening. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Mbah Makrifat hanya menatap dengan tatapan teduh yang tak bisa ditebak. Tapi di balik senyum lembut itu, hatinya bergolak. Ia tahu apa yang disampaikan Kiai Syariat adalah kebenaran. Namun ia juga sadar bahwa ada kedalaman yang belum dijelaskan. Makna ibadah yang tak hanya berhenti di gerakan tubuh, tapi menembus hati yang hidup. Malam itu, pertanyaan pemuda itu belum menemukan jawabannya. Namun, dari sorot mata kedua tokoh itu, semua orang tahu, dialog besar tentang syariat dan makrifat baru saja dimulai. Suasana masjid malam itu seperti diselimuti aura yang berat namun suci. Setelah pertanyaan pemuda itu menggema, semua jamaah menatap Kiai Syariat yang masih berdiri di dekat tiang masjid. Di tangannya masih menggenggam tasbih kayu tua, namun wajahnya berubah teduh, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sangat penting. Lampu minyak bergoyang pelan, cahayanya memantul di wajah jamaah yang penuh rasa penasaran. Kiai Syariat mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan suara yang lembut, tapi bergetar oleh keyakinan. "Anak-anakku," ujarnya, "jalan menuju Allah bukan sekadar niat, tetapi ketaatan. Tidak ada cinta sejati tanpa kepatuhan kepada perintahnya." Ia menatap seluruh jamaah satu persatu, lalu menepuk tiang masjid di sebelahnya. "Inilah yang aku maksud. Salat adalah tiang agama. Bila tiangnya roboh, maka robohlah seluruh bangunan iman." Kata-kata itu mengguncang suasana. Jamaah terdiam, menunduk dalam keheningan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Suara serangga malam seakan ikut berhenti, seolah mendengarkan setiap kalimat sang kiai. Ia melanjutkan, "Syariat adalah benteng dari hawa nafsu. Salat 5 waktu bukan sekadar rutinitas, tetapi perisai agar manusia tidak terseret arus dunia. Tanpa salat, manusia akan mudah dikuasai setan. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, 'Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir.'" Kiai Syariat berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya benar-benar meresap. Lalu dengan suara lebih tenang, ia berkata, "Banyak orang berkata, yang penting hatinya baik, walau tidak salat. Tapi hati yang baik tanpa ibadah, hanyalah daun kering yang mudah terbakar. Kebaikan hati tanpa syariat tidak akan menuntun pada Allah, melainkan pada kesombongan yang halus."
Mbah Makrifat masih duduk bersila di sudut masjid. Ia menatap Kiai Syariat dengan senyum samar, lalu menunduk dalam-dalam. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa apa yang disampaikan itu benar, sangat benar. Namun ia juga sadar bahwa tidak semua orang mampu memahami rahasia salat yang sejati. Ia menatap jamaah yang menangis, dan hatinya berbisik, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka makna salat yang hidup di hati, bukan hanya gerakan di tubuh." Setelah Kiai Syariat duduk kembali, suasana masjid masih hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua jamaah larut dalam perenungan. Di antara mereka, ada yang merasa tersentuh. Ada pula yang semakin bingung. Sebagian mata mulai melirik ke arah Mbah Makrifat, berharap beliau akan memberi penjelasan lain. Namun sang mbah tetap diam, hanya menatap lampu minyak yang bergoyang seperti menari di antara cahaya dan bayangan. Dalam diam itulah, terasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perdebatan. Malam itu bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang perjalanan iman setiap manusia. Antara bentuk dan makna, antara hukum dan rasa. Dan di antara keduanya, ada dinding tipis yang hanya bisa ditembus oleh hati yang jernih. Malam kian larut. Suara Kiai Syariat masih terngiang di telinga jamaah. Siapapun yang ingin mendekat kepada Allah harus melewati pintu syariat terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain. Kata-kata itu menjadi gema di seluruh desa. Tapi tak ada yang tahu, senyum tenang Mbah Makrifat malam itu menyimpan rahasia besar, bahwa sebentar lagi giliran ia yang akan berbicara. Dan ketika ia berbicara, pandangan banyak orang tentang ibadah akan berubah untuk selamanya. Fajar menyingsing di desa kecil itu, menyapu embun yang menempel di dedaunan. Di dalam masjid tua, Kiai Syariat sudah berdiri tegak di barisan depan, memimpin salat subuh berjamaah. Suaranya lantang dan khusyuk, memecah keheningan pagi. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh ketelitian. Setiap bacaan keluar dari bibirnya dengan makna yang mendalam. Para jamaah menirukan dengan tunduk dan tertib. Tapi di antara saf-saf panjang itu, ada beberapa wajah yang kosong. Mereka rukuk dan sujud, namun pikirannya melayang entah kemana. Setelah sholat, Kiai Syariat menatap mereka dan berkata lembut, "Anak-anakku, sholat itu bukan sekadar gerakan tubuh. Jika hatimu tidak ikut rukuk dan sujud, maka sholatmu hanya menjadi rutinitas tanpa ruh." Ia menatap jamaah dengan sorot mata yang tajam, tapi penuh kasih. Berapa banyak manusia yang berdiri di hadapan Allah, tapi hatinya berkelana pada dunia. Bibirnya membaca doa, tapi pikirannya menghitung untung rugi dagang. Itulah yang disebut sujud tanpa hati. Kata-kata itu membuat masjid kembali sunyi. Beberapa santri menunduk malu, karena mereka tahu betapa seringnya salat dilakukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kiai Syariat melanjutkan, syariat adalah bentuk, tapi makrifat adalah isi. Kita tidak boleh kehilangan keduanya. Tanpa bentuk, isi tak bisa dikenal. Tanpa isi, bentuk hanya bayangan kosong. Kalimat itu terdengar seperti teguran sekaligus pengingat. Ia ingin mengajarkan bahwa syariat bukan sekadar ritual, tapi jalan untuk menumbuhkan rasa makrifat di hati. Namun, di sisi lain desa, Mbah Makrifat sedang duduk di bawah pohon beringin, ditemani suara burung pagi. Ia tersenyum lembut seolah tahu apa yang baru saja terjadi di masjid. Banyak manusia salat tapi tidak pernah benar-benar hadir, gumamnya lirih. Padahal Allah tidak melihat bentukmu, tapi melihat hatimu. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna, lalu berkata pelan, "Sujud yang sejati adalah ketika hatimu tenggelam dalam zikir tanpa henti." Beberapa warga datang menghampirinya, menceritakan tentang ceramah Kiai Syariat tadi pagi. Mbah Makrifat hanya mengangguk. "Kiai benar," ujarnya tenang, "tanpa salat manusia akan tersesat. Tapi tanpa hati yang hidup, salat akan menjadi beban, bukan jalan menuju Allah." Ia kemudian menatap para warga itu dengan penuh kasih. "Jangan salah paham, nak.
Aku tidak menentang syariat. Aku hanya ingin kalian merasakan Allah dalam setiap sujud kalian. Karena sesungguhnya setiap napas bisa menjadi salat jika hatimu selalu mengingatnya. Desa itu kini seperti dua aliran sungai yang berbeda namun mengalir menuju laut yang sama. Kiai Syariat menjaga bentuk agar umat tetap berada di jalur hukum Allah. Sementara Mbah Makrifat menjaga rasa agar umat tidak kehilangan jiwa dalam ibadahnya. Tapi masyarakat yang tak memahami kedalaman makna itu mulai memperdebatkan siapa yang benar. Malam harinya, Kiai Syariat duduk di serambi masjid sendirian. Angin membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik menyanyikan sunyi. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran-Mu, agar umat ini tidak terpecah karena kebodohan mereka sendiri." Sementara itu, di rumah kayunya, Mbah Makrifat berzikir dalam diam. Di balik kelopak matanya yang terpejam, ada air mata yang menetes perlahan. Keduanya tanpa sadar sedang berdoa kepada Tuhan yang sama, dengan bahasa yang berbeda, tapi dengan tujuan yang satu. Malam turun perlahan di atas desa itu. Langit berhiaskan bintang, tapi suasana hati masyarakat masih gelisah. Sejak pagi kata-kata Kiai Syariat tentang sujud tanpa hati masih terngiang di telinga mereka. Namun malam ini, giliran Mbah Makrifat yang duduk di serambi rumahnya. Dikelilingi beberapa warga yang datang mencari ketenangan. Lampu minyak di depannya menyala redup, menciptakan bayangan lembut di wajahnya yang teduh. "Anak-anakku," ucapnya lirih. "Ibadah itu seperti pohon. Akar adalah niat, batangnya adalah syariat, dan buahnya adalah makrifat. Jika akar dan batang kuat, maka buah akan manis. Tapi jika ibadah hanya batang tanpa akar cinta kepada Allah, maka buahnya kering dan gugur." Ia memandang para pendengarnya satu persatu. Kiai Syariat benar bahwa salat adalah tiang agama, tapi tiang tanpa cahaya hati hanyalah kayu mati. Maka hiasilah salatmu dengan cinta kepada Allah. Kata cinta yang diucapkannya membuat suasana menjadi berbeda. Tak lagi tegang, tapi penuh keharuan. Seorang ibu tua yang duduk di dekatnya meneteskan air mata. "Mbah," katanya pelan, "bagaimana caranya agar hati kami bisa mencintai Allah dengan benar?" Mbah Makrifat tersenyum. "Cintailah Allah sebagaimana engkau mencintai kehidupan. Lihatlah setiap hembusan napasmu sebagai anugerahnya. Saat engkau mengingatnya dalam zikir, jangan sekadar menyebut nama tapi rasakan kehadirannya di dalam dada. Itulah zikir yang hidup, bukan hanya lafaz di bibir." Ia lalu menutup matanya, berzikir perlahan, suaranya lirih tapi dalam. "Allahu, Allahu." Suara itu lembut, namun memiliki kekuatan yang membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Beberapa warga ikut menunduk, terbawa arus ketenangan. Udara malam terasa berbeda, hangat, damai, dan penuh getaran spiritual. Di sisi lain, beberapa santri Kiai Syariat diam-diam memperhatikan dari jauh. Mereka menyaksikan orang-orang menangis dalam zikir yang tenang itu. Salah satu dari mereka berbisik, "Lihat, mereka menangis tanpa rukuk dan sujud. Bukankah ini bisa menyesatkan?" Santri yang lain menjawab, "Tapi apakah salah jika hati mereka benar-benar hadir?" Perdebatan kecil itu menunjukkan bahwa perbedaan antara syariat dan makrifat mulai menembus batas-batas nalar, memasuki wilayah rasa yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, kabar tentang zikir Mbah Makrifat yang menenangkan menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang semula jauh dari agama kini mulai datang padanya. Mereka tidak lagi membicarakan hukum atau tata cara, tapi tentang rasa cinta kepada Allah. Bagi Mbah Makrifat, inilah makna ibadah yang sejati. Ketika hati tidak lagi hanya menjalankan kewajiban, tapi merindukan pertemuan dengan Sang Pencipta. Namun di balik ketenangan itu, Kiai Syariat mulai merasa khawatir. Ia tahu cinta tanpa aturan bisa menyesatkan. Jika manusia hanya berpegang pada rasa, mereka akan mudah terperdaya, gumamnya dalam hati. Maka ia pun berniat untuk berbicara langsung kepada Mbah Makrifat, bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran yang sejati. Malam itu,
langit kembali sunyi. Dua sosok besar yang berbeda jalan sedang menuju titik yang sama. Di satu sisi ada ilmu dan aturan, di sisi lain ada cinta dan rasa. Dan ketika keduanya bertemu nanti, seluruh desa akan menyaksikan pertemuan dua dunia, syariat dan makrifat, dalam cahaya yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fajar kembali merekah di langit timur. Di antara kabut tipis yang turun dari perbukitan, desa yang dulu damai kini terasa terbelah. Di satu sisi, Masjid Kiai Syariat tetap ramai dengan santri yang berbaris rapi, menjalankan salat 5 waktu. Di sisi lain, rumah kayu Mbah Makrifat selalu dipenuhi orang-orang yang datang untuk berzikir dan menenangkan hati. Dua jalan itu berjalan beriringan, tapi arah pandang umat mulai berbeda. Kiai Syariat memandang fenomena itu dengan hati berat. Ia tidak marah, hanya khawatir. Jika umat terlalu larut dalam rasa tanpa aturan, mereka bisa tersesat, gumamnya pelan kepada salah satu muridnya. Syariat adalah pagar, agar manusia tak terjatuh ke jurang kesesatan. Ia kemudian mengumpulkan para santri dan memberikan pengajian yang lebih intens. Malam itu, di dalam masjid tua yang diterangi lampu minyak, ia berkata, "Jangan tertipu oleh manisnya perasaan spiritual. Jalan menuju Allah bukan hanya rasa, tapi juga ketaatan yang nyata." Namun di sisi lain, Mbah Makrifat sedang duduk di beranda rumahnya. Beberapa orang datang membawa keluh kesah tentang hidup, rezeki, dan hati yang gelisah. Ia tidak mengajarkan hukum, tidak memaksa ibadah, tapi mengajak mereka untuk mengenal Allah lewat rasa cinta dan kesadaran hati. "Anakku," ujarnya lembut, "syariat itu seperti pelita, tapi makrifat adalah cahaya yang menyalakannya. Tanpa pelita, cahaya tak akan terarah. Tanpa cahaya, pelita hanyalah benda mati." Kata-katanya menyebar cepat. Masyarakat mulai membicarakan bahwa mungkin Kiai Syariat dan Mbah Makrifat tidak saling bertentangan, hanya berbeda jalan. Namun, di tengah masyarakat yang belum memahami kedalaman makna itu, muncul benih salah tafsir. Ada yang mulai berkata Mbah Makrifat sudah di atas syariat. Dia tidak butuh salat lagi. Kalimat itu sampai ke telinga Kiai Syariat, dan hatinya tercekat. Ia menatap langit sore, lalu beristighfar panjang. "Ya Allah," ucapnya lirih, "jangan biarkan umatku salah memahami kebenaran." Malam itu, tanpa ada yang tahu, Kiai Syariat berjalan sendirian menuju rumah Mbah Makrifat. Langit berawan, angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia berhenti di depan rumah itu, lalu mengetuk perlahan. Pintu dibuka oleh Mbah Makrifat yang sudah menunggu dengan senyum tenang. "Kiai," katanya lembut, "aku tahu engkau akan datang." Mereka berdua saling menatap, bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang dalam. Keduanya duduk bersila di bawah cahaya lampu minyak. Kiai Syariat berbicara lebih dulu. "Mbah, aku khawatir kata-katamu disalahpahami. Aku takut umat meninggalkan sholat karena mengira zikir sudah cukup." Mbah Makrifat tersenyum, menatap mata Kiai dengan lembut. "Kiai," katanya pelan, "aku tidak pernah mengajarkan umat untuk meninggalkan syariat. Aku hanya ingin mereka menemukan rasa dalam ibadah. Karena tanpa rasa, syariat menjadi kering. Tanpa syariat, rasa menjadi liar. Keduanya harus menyatu." Kiai Syariat terdiam lama. Angin malam berhembus pelan, menggoyang sumbu lampu. Dalam hati, ia tahu apa yang dikatakan Mbah Makrifat benar. Namun perbedaan pandangan mereka telah terlanjur menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Dan kini dua orang alim itu sadar, mereka harus meluruskan semuanya sebelum umat benar-benar tersesat. Di luar rumah, para santri dan warga yang mengintip dari kejauhan menyaksikan dua tokoh itu duduk berdampingan. Di antara mereka tak ada kebencian. Hanya dua cahaya berbeda yang kini mulai menyatu. Dua sisi satu cermin. Satu menampilkan bentuk, satu memantulkan isi. Dan di sanalah awal dari pertemuan sejati antara syariat dan makrifat. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dan sisa embun dari hujan sore.
Di serambi masjid tua yang menjadi pusat seluruh perdebatan, dua tokoh besar duduk berhadapan, Kiai Syariat dan Mbah Makrifat. Lampu minyak di tengah mereka bergetar pelan, seolah ikut menyaksikan percakapan yang akan menentukan arah keyakinan seluruh desa. Kiai Syariat membuka dialog dengan nada lembut, namun sorot matanya tajam. "Mbah," katanya perlahan, "aku tidak ingin kita berdua menjadi sebab perpecahan umat. Tapi engkau harus tahu, aku khawatir kata-katamu menyesatkan. Banyak orang mulai berkata bahwa salat tidak lagi penting jika hati sudah bersama Allah. Padahal Rasulullah yang makhluk paling dekat dengan Allah pun tidak pernah meninggalkan salat." Mbah Makrifat tersenyum tipis, menatap ke arah cahaya lampu yang bergetar. "Kiai," jawabnya, "aku tak pernah mengajarkan mereka meninggalkan salat. Aku hanya ingin mereka memahami maknanya. Karena banyak pula orang yang salat tapi hatinya tidak pernah sampai ke hadapan Allah. Mereka rukuk tapi pikirannya melayang. Mereka sujud tapi hatinya kosong. Bukankah itu juga sebuah kehilangan?" Kiai Syariat menunduk. Ucapan itu bagai cermin yang memantulkan kebenaran yang sulit disangkal. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Benar Mbah, tapi kita tidak bisa mengajarkan rasa sebelum manusia belajar bentuk. Syariat itu pondasi. Tanpa pondasi, rasa hanya akan terseret oleh hawa nafsu." Mbah Makrifat mengangguk perlahan, "Dan tanpa rasa," ujarnya lembut, "syariat akan menjadi kering. Manusia akan beribadah hanya karena takut dosa, bukan karena cinta. Sedangkan cinta kepada Allah adalah ruh dari segala ibadah." Keduanya terdiam. Suara jangkrik terdengar dari luar, mengisi kekosongan di antara kata-kata. Di sekitar serambi, beberapa santri dan warga duduk berjongkok, menyimak dengan hati berdebar. Mereka tahu malam ini bukan sekadar pertemuan dua ulama, tapi benturan dua pandangan besar. Syariat yang menjaga bentuk dan makrifat yang menyalakan jiwa. Kiai Syariat lalu berkata lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut, "Mbah, aku tahu engkau orang yang dekat dengan Allah, tapi masyarakat tidak semuanya memahami kedalaman makna itu. Aku takut mereka meniru lahirmu, bukan hatimu." Mbah Makrifat menatapnya dengan senyum damai. "Kiai," ucapnya lirih, "jangan takut pada salah paham manusia. Tugas kita hanya menyampaikan. Aku mengajarkan makrifat bukan untuk menggantikan syariat, tapi untuk menghidupkannya. Karena syariat tanpa makrifat hanyalah tubuh tanpa roh, dan makrifat tanpa syariat hanyalah roh tanpa tubuh. Keduanya harus menyatu agar manusia bisa berjalan lurus di jalan Allah." Kata-kata itu menggema dalam hati semua yang mendengar. Beberapa santri meneteskan air mata, menyadari bahwa selama ini mereka beribadah dengan hati yang belum benar-benar hadir. Kiai Syariat menatap Mbah Makrifat lama sekali, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tulus, tanpa sisa kebingungan. Malam itu, tak ada yang menang atau kalah, hanya dua cahaya yang saling berpadu, membentuk pemahaman baru. Namun di luar masjid, masih banyak hati yang belum mengerti. Dan besok pagi, perdebatan di antara para murid akan menjadi babak baru dari ujian iman mereka. Keesokan harinya, kabar tentang dialog di serambi masjid menyebar cepat ke seluruh desa. Ada yang merasa tercerahkan, ada pula yang semakin bingung. Tapi yang paling terguncang adalah para murid dari kedua tokoh besar itu. Di pesantren, para santri Kiai Syariat mulai mempertanyakan ajaran Mbah Makrifat. Sementara di sisi lain, para pengikut Mbah Makrifat mulai menilai bahwa Kiai terlalu keras dan kaku. Benih perdebatan yang semula kecil kini tumbuh menjadi api yang mulai membakar batas-batas kehormatan. Di serambi masjid, beberapa santri berdiri dengan wajah tegang. "Mbah Makrifat telah menyesatkan umat," ujar salah satu santri muda dengan suara lantang. "Bagaimana mungkin orang yang jarang salat bisa dianggap lebih dekat kepada Allah? Bukankah itu menentang hukum syariat?" Santri lain menimpali dengan nada lebih lembut, tapi aku melihat sendiri ketenangan wajahnya. Setiap kali ia berzikir, hatiku ikut tenang. Mungkin yang diajarkannya bukan kesesatan, tapi kedalaman.
Perdebatan itu memanas. Kalimat demi kalimat berubah menjadi tuduhan. Beberapa warga mulai ikut campur, hingga suasana masjid yang biasanya damai kini dipenuhi bisik-bisik tajam. Kiai Syariat keluar dari ruang pengajarannya, menatap murid-muridnya yang sedang bersitegang. Dengan suara berat ia berkata, "Anak-anakku, berhentilah berdebat. Ilmu tidak akan masuk ke hati yang sombong. Kalian belajar agama bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menundukkan diri kepada Allah." Kata-kata itu membuat suasana mereda sejenak, tapi bara di hati para santri belum padam. Di sisi lain, di bawah pohon beringin tempat biasa Mbah Makrifat berzikir, suasana pun tak kalah panas. Beberapa pengikut setianya merasa geram karena nama gurunya mulai diserang. Kiai Syariat tidak paham kedalaman hati. Ujar salah seorang murid dengan nada kesal, "Mbah tidak butuh salat karena beliau sudah hidup dalam zikir yang tak putus." Mbah Makrifat yang mendengar itu langsung menatap muridnya tajam. "Jangan berkata seperti itu," suaranya meninggi untuk pertama kalinya. "Tidak ada makrifat tanpa syariat. Jangan jadikan rasa sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban. Jika seseorang meninggalkan salat, berarti ia telah menutup pintu menuju Allah." Murid itu menunduk malu. Keheningan pun kembali menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar desiran angin melewati daun-daun pohon tua. Mbah Makrifat menatap ke arah langit sore yang mulai memerah. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan mereka salah memahami kebenaran-Mu." Ia tahu, ujian iman bukan hanya datang dari kebodohan, tapi juga dari cinta yang tak diimbangi dengan ilmu. Malam itu ia memutuskan untuk menyepi, berharap bisa mendapat petunjuk dari Yang Maha Mengetahui. Di masjid, Kiai Syariat pun melakukan hal yang sama. Ia memadamkan lampu minyak, lalu bersujud lama di atas sajadahnya yang basah oleh air mata. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku takut jika perdebatan ini bukan lagi tentang kebenaran-Mu, tapi tentang keangkuhan kami sendiri." Dua orang alim, dua hati yang sama-sama bergetar dalam doa. Mereka berbeda jalan tapi sama-sama resah melihat umat yang mulai kehilangan arah. Dan malam itu doa keduanya terbang ke langit yang sama, memohon agar Allah menurunkan cahaya petunjuk di tengah gelapnya pertentangan antara syariat dan makrifat. Malam menjelang begitu tenang. Bulan separuh menggantung di langit. Cahayanya menimpa pepohonan yang bergoyang lembut tertiup angin. Di tengah kesunyian itu, Mbah Makrifat duduk sendirian di rumah kayunya. Di hadapannya hanya ada pelita kecil dan segelas air. Tak ada suara, hanya dengus napasnya yang perlahan mengiringi zikir dalam hati. Sejak perdebatan antara para murid semakin panas, ia memilih menyepi. Bukan karena takut, tapi karena ingin mencari petunjuk dari Allah agar tidak salah langkah. Tangannya gemetar halus saat memegang tasbih usang yang selalu menemaninya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku takut, bukan karena mereka menuduhku sesat, tapi karena aku mungkin belum benar-benar Engkau ridhoi. Jika ajaranku menyesatkan, maka cabutlah semua kata dari lidahku. Tapi jika ia benar, maka kuatkanlah hati mereka agar tak tertipu oleh kebanggaan